Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini pertemuan terakhir sebelum Idul Adha, dan alhamdulillah hari ini kita masuk tanggal 3 Zulhijjah yang bertepatan nanti insyaallah hari Idul Adha kita pada hari Jumat. Inilah yang dikenal dengan istilah Haji Akbar, haji besar. Haji besar yang dimaksud bukan hari Jumatnya pada hari Arafah, tetapi Haji Akbar yang dimaksud adalah hari Jumatnya, Idul Adha-nya jatuh pada hari Jumat. Kenapa dikatakan Akbar? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam surat At-Taubah ayat ketiga, bahwa di tanggal 10 Dzulhijjah itu dilakukan amalan-amalan besar, syiar-syiar yang sangat tampak. Dan bagi kita yang sudah pernah melaksanakannya tentu menyadari betapa beratnya tanggal 10 Dzulhijjah itu, berbuat amalan-amalan yang begitu berat. Mulai setelah terbitnya fajar atau matahari nanti, pergilah orang-orang yang tadi malam bermalam di Muzdalifah menuju ke Mina, lalu melempar jamrah yang besar satu kali. Setelah itu barulah tawaf ifadah, kemudian mencukur dan juga menyembelih. Ini amalan-amalan yang berat pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, bertepatan pula pada hari Jumat. Maka inilah yang dikenal dengan Al-Hajju Al-Akbaru. Sudah jemaah sekalian dimuliakan Allah, tentu tidak sedikit pertanyaan, ya. Bahkan sering terjadi pertanyaan-pertanyaan, baik itu melalui pengajian ataupun melalui media sosial, SMS, WA, khususnya bagi orang-orang yang memiliki kewajiban untuk salat Jumat. Bagaimana hukumnya orang yang laki-laki muslim, baligh, berakal, sehat dan mukim, tidak ada kendala apa-apa, dia merupakan laki-laki yang wajib salat Jumat. Ketika telah menghadiri salat Idul Adha nantinya di hari Jumat, apakah kehadiran di salat Idul Adha itu telah memadai untuk tidak lagi perlu Jumat, atau tetap harus salat Jumat? Ada yang mau berikan tanggapan? Ya, kita coba membaca tulisan ini, Al-Qaulus Sadidu fi Ijtima'i Al-Jum'ah wal Id. Disebutkan 8 buah hadis yang berkaitan dengan salat Idul Adha bertepatan pada hari Jumat. Hadis ini ada bentuknya marfu' dan ada juga bentuknya mauquf. Marfu' artinya sampai kepada Nabi SAW dengan sanad yang bermacam-macam. Ada sanadnya sahih, ada sanadnya hasan, dan ada juga sanadnya selain itu. Sedangkan hadis mauquf, hadis ini tidak sampai kepada Nabi SAW, tetapi ia merupakan perkataan sahabat. Ini dikenal dengan hadis mauquf. Dan juga ada mursal. Mursal di sini seorang tabi'in menyampaikan hadis langsung dari Nabi SAW tanpa menyebutkan perawinya dari sahabat. Biasanya kan dari Rasulullah SAW, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, dan seterusnya. Ini seorang tabi'in langsung mengatakan dari Nabi SAW, dihilangkan sahabatnya. Ini disebut dengan mursal. Kalau ada hadis seperti ini, itu jika dia seorang diri saja meriwayatkan, itu dianggap bahagian hadis lemah, dhaif. Tetapi kalau ada 2 orang yang meriwayatkan sahabat tabi'in ini, misalkan Sa'id ibn Musayyab meriwayatkan, juga Zakwan meriwayatkan, juga selainnya, 2 minimal, itu menjadi kuat, hasan li ghairihi. Atau dia seorang diri meriwayatkan hadis tersebut, tetapi
makna dalam hadis mursal itu telah ada penguat sebelumnya, itu juga menjadi kuat, bisa menjadi hujjah. Marilah kita sebutkan hadis 8 tersebut, 8 hadis yang berkaitan dengan salat Idul Adha atau Idul Fitri bertepatan di hari Jumat. Yang pertama hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Arqam. Kata Muawiyah, hal syahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaumin wahidin? Apakah engkau pernah menyaksikan? Ini pertanyaan dari Muawiyah kepada Arqam, Zaid bin Arqam. Kata beliau, apakah engkau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hari raya dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari? Seperti nanti kita Idul Adha insyaallah di hari Jumat. Karena hari Jumat itu termasuk hari raya mingguan atau pekanan. Sedangkan Idul Adha, Idul Fitri itu hari raya tahunan. Ditanya oleh Muawiyah. Muawiyah ini siapa ini? Ada yang masih ingat? Ya, seorang khalifah ya. Khalifah. Beliau bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan dua hari raya dalam satu hari? Dijawab oleh Zaid bin Arqam, na'am, iya. Lalu ditanya lagi oleh Muawiyah, kaifa sana'a? Bagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bertemu hari raya tersebut di hari Jumat? Qala, dijawab oleh Zaid bin Arqam, shallal 'ida tsumma rakhasa fil jum'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, salat hari raya, kemudian memberikan keringanan untuk tidak salat Jumat. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Zaid bin Arqam, man syaa'a an yusalliya falyusalli. Barang siapa yang hendak salat Jumat, silahkan salat Jumat. Apa maknanya di sini? Pilihan. Ini hadis sangat enak sekali bagi orang yang malas Jumat ini. Bukan masalah enak tidak enaknya, tetapi masalahnya Nabi SAW memberikan keringanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, wal Hakim dalam Mustadrak, dan beliau mengatakan hadza haditsun sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih dan memiliki syahid yang lain, kata penguat yang lain, wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disetujui oleh Zahabi, wa qala An-Nawawi fil Majmu', disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', isnaduhu jayyidun, sanadnya bagus. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad jitama'a fi yaumikum hadza 'idani. Sungguh telah bertemu dalam satu hari kalian ini dua hari raya. Faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati. Barang siapa yang telah melaksanakannya, ikut salat Id, maka telah memadai baginya dari salat Jumat. Wa inna mujammi'un, namun kami akan melakukan salat Jumat. Hadis riwayat Hakim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Jar wal Baihaqi wa ghairuhum. Kata Asy-Syaikh Albani rahimahullah, hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kedua ini memberikan keringanan bagi orang yang telah menghadiri salat Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat untuk tidak lagi menghadiri salat Jumat, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tetap salat Jumat. Ingat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Apa maksudnya di sini? Salat Jumat lebih bagus bagi ibu-ibu atau bapak-bapak? Laki-laki. Nah, kemudian hadis ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata,
ijtama'a idani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas. Beliau mengatakan telah bertemu dua hari raya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tadi Idul Adha atau Idul Fitri, kemudian di hari Jumat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha atau Idul Fitri, summa qala, kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, man syaa'a an ya'tiyal jumu'ata falyatiha. Siapa yang mau mendatangi untuk salat Jumat, silakan datang. Wa man syaa'a an yatakhallafa falyatakhallaf. Barang siapa yang mau tidak datang, tidak hadir, maka silahkan tidak hadir. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, At-Tabrani. Kalau Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan lafaz yang lain, ijtama'a idani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin wa jum'atin. Di sini beliau langsung menyebutkan salat hari raya itu Idul Fitri, bukan Idul Adha. Dan terjadi di hari Jumat, fa shalla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'id. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabat salat Id, summa aqbala alaihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah beliau kepada sahabat. Ini di antara bentuk sunnah bagi seorang imam ketika selesai salat itu menghadapkan wajahnya ke para jamaah 180 derajat atau 100%. Ya. Ada sahabat itu berebut sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena biasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selesai salat jamaah itu menghadap ke sahabat, itu beliau membaliknya dari sebelah begini. Nah, kalau tadi begini, maka dari kanan langsung. Dan terkadang juga dari kiri, tapi lebih dominan beliau melalui kanan. Sehingga para sahabat itu berebut menjadi saf sebelah kanan agar nanti caper, cari perhatian. Boleh enggak cari perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh, karena itu bahagian dari syariat. Kalau mencari perhatian Muhammad Hatta, boleh juga. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat setelah menghadap para sahabat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum qad asabtum khairan wa ajran. Sesungguhnya kalian telah mendapatkan kebaikan dan pahala. Wa inna mujammi'un, sesungguhnya kami akan melakukan salat Jumat. Wa man arada an yujammi'a ma'ana falyujammi'. Barang siapa yang mau salat Jumat bersama kami, maka silahkan salat Jumat. Wa man arada an yarji'a ila ahlihi falyarji'. Barang siapa yang ingin pulang ke keluarganya, maka silahkan pulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani tadi sebagai perbedaan lafaz dengan hadis sebelumnya. Dalam hadis ini sangat gamblang, sangat mudah untuk dipahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada orang-orang yang telah melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau dalam hadis ini tadi Al-Imam At-Tabrani jelas mengatakan Yaum Idul Fitri, hari Idul Fitri. Kalau kita nanti Idul Adha, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan itu. Lalu di hadis yang keempat, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtama'a idani fi yaumikum hadza, faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'una insyaallah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, telah berkumpul dua hari raya pada hari kalian ini, maka barang siapa yang ingin melaksanakan salat salat Idul Fitri atau Idul Adha, maka itu telah memadai baginya daripada Jumat. Namun kami melaksanakan Jumat insyaallah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wa qala al-Busairi, berkata Al-Busairi, isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqah. Sanadnya sahih dan perawi-perawinya orang yang dapat dipercaya, bukan para pengkhianat. Nah, ini hadis keempat. Hadis kelima, wa mursalu zakwan. Inilah namanya tadi mursal. Mursal itu tadi artinya hadis
yang langsung diriwayatkan oleh seorang tabi'in tanpa menyebutkan perawinya dari sahabat. Ini Zakwan bin Salih rahimahullah mengatakan, ijtama'a idani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma jum'atin wa yauma idin fa shalla summa qala. Kata beliau Zakwan bin Salih, telah berkumpul 2 hari raya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat dan hari Id. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan qama. Kemudian beliau berdiri, fa khataban nas, beliau berkhutbah. Faqala, beliau bersabda, qad asabtum dzikran wa khairan. Sungguh kalian telah mendapatkan zikran, zikir, wa khairan dan kebaikan. Wa inna mujammi'un, dan sesungguhnya kami akan melaksanakan salat Jumat. Faman ahabba an yajlisa falyajlis. Barang siapa yang mau duduk, maka silakan duduk. Maksudnya di sini adalah duduk di rumahnya, tidak lagi datang ke masjid untuk salat Jumat. Wa man ahabba an yujammi'a falyujammi', dan siapa yang mau, yang suka salat Jumat, maka silakan ikut gabung salat Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi fi Sunanil Kubra. Hadis 3 sebelum terakhir, ke-6. Wa an Atha bin Abi Rabah qala. Ini bukan hadisnya marfu', tetapi ini perbuatan sahabat yang disebut tadi dengan mauquf. Atha bin Abi Rabah qala shalla bina Ibnu Zubair, telah salat bersama kami Ibnu Zubair fi yaumi Idin, pada hari Id, fi yaumi Jum'atin, terjadi pada hari Jumat. Ternyata ini bukan 1-2 kali terjadinya, sering sekali terjadi. Tetapi pertanyaan masalah ini selalu juga terjadi. Terjadi pada hari Jumat, awalan nahar, di permulaan siang. Tsumma rahna ilal jum'ati, kemudian kami pergi untuk melaksanakan Jumat lagi. Falam yakhruj ilaina, ternyata Ibnu Zubair tidak keluar dari rumahnya, tidak pergi ke masjid untuk salat Jumat. Kemudian fasallaina wahdana, lalu kami salat masing-masing. Salat kata Atha bin Abi Rabah tadi. Wa kana Ibnu Abbasin bi Thaif, saat itu Ibnu Abbas tidak ada di tempat, tapi beliau berada di Thaif. Falamma qadimna dzakarna dzalika lahu, ketika kami datang, kami sebutkan hal tersebut kepada Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Zubair tidak mau ikut salat Jumat. Ibnu Zubair tidak ikut salat Jumat. Disampaikanlah keluhan ini, barangkali keluhan atau penyampaian keadaan Ibnu Zubair tadi kepada Ibnu Abbas. Faqala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, ashabas sunnah, Ibnu Zubair telah sesuai dengan sunnah. Kok bisa tidak sholat Jumat sesuai dengan sunnah? Benar. Karena Nabi kita SAW membolehkan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud wa akhrajahu Ibnu Khuzaimah bilafdin akhar wa zada fi akhirih. Dalam riwayat yang lain, di lafaz yang lain, Ibnu Khuzaimah mengatakan, qala Ibnu Zubair, berkata Ibnu Zubair, ra'aitu Umar bin Al-Khattab idza jatama'a idani sana'a misla hada. Aku melihat Umar bin Khattab apabila bertemu 2 hari raya tadi, hari raya tahunan dengan hari raya pekanan, beliau melakukan hal seperti ini. Ternyata sering sekali terjadi. Di zaman Nabi SAW terjadi, di zaman sahabat terjadi, di zamannya tabi'in terjadi, di zamannya Bali An-Nur juga terjadi. Ada hari raya di sini? Ada di khutbah sini raya? Enggak ada. Ada nanti sini. Siapa yang khatib kita? Dari Birin. Masya Allah, ciptalah. Bisa kita praktekkan yang selama ini sering salat Jumat ketika terjadi hari rayanya hari Jumat. Tahun ini bisa dipraktekkan sunnah ini. Kata Ibnu Abbas, faqad ashabas sunnah. Tapi jangan ada nanti karena senang hati tidak Jumat, bukan itu. Kalau karena senang hati tidak Jumat, mungkin lain hukum. Tetapi kita ingin mempraktekkan sesekali sunnah. Sesekali sunnah. Kemudian hadis ke-7 sebelum terakhir. Wa fi sahihil Bukhari rahimahullahu taala wa muwatta'ul Imam Malik rahimahullahu taala. Dalam sahih Bukhari dan muwatta' Imam Malik dari Abi Ubaid Maula Ibnu Azhar qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, syahidtul idaini ma'a Utsman bin Affan.
Aku menyaksikan solat 2 hari raya bersama Utsman ibnu Affan. Wa kana dzalika yaumal jum'ati, dan saat itu terjadi hari Jumat. Banyak sekali ya terjadi hari Jumat. Itu tanda-tanda apa itu? Enggak ada tanda situ ya. Tanda solat Jumat dengan solat Id. Fa shalla qabla al-khutbati, maka Utsman radhiyallahu anhu salat sebelum khutbah. Summa khataba, kemudian beliau khutbah. Faqala, beliau Utsman ibnu Affan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna hadza yaumun, sesungguhnya ini adalah hari qad ijtama'adakum fihi idani, telah berkumpul untuk kalian di dalamnya 2 hari raya. Faman ahabba an yantadhiral jumu'ata min ahli al-awali falyantadhir. Siapa yang mau menunggu solat Jumat dari ahli al-awali, ini ahli al-awali ini kalau istilah bahasa kita, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, orang jauh dari kota Madinah. Apa namanya? Nomaden, pindah-pindah, tidak punya tempat tinggal. Utsman ibnu Affan mengatakan, barang siapa yang ingin menunggu Jumat dari ahli nomaden, benar nomaden, orang yang tidak punya tempat tinggal jauh dari kota Madinah, falyantadhir, maka silahkan tunggu sampai Jumat. Wa man ahabba an yarji'a faqad adzantu lahu, dan barang siapa yang mau pulang ke tempatnya dan tidak lagi Jumat, maka aku telah mengizinkan untuknya. Ini hadis ke-7 dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Sahih Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muwatta rahimallahu jami'. Terakhir hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, ini Ali mengatakan, ini namanya tadi hadis mauquf, perkataan sahabat, bukan merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, lamma jitama'a idani fi yaumin, ketika terjadi 2 hari raya dalam satu hari. Beliau mengatakan, man arada an yujammi'a falyujammi', siapa yang mau salat Jumat silahkan salat Jumat. Wa man arada an yajlisa falyajlis, dan siapa yang mau duduk silahkan duduk. Qala Sufyan, berkata Sufyan, yakni yang dimaksud silahkan duduk di sini adalah yajlisu fi baitihi, silahkan duduk di rumahnya. Silahkan duduk di rumahnya. Dari 8 hadis, baik hadisnya marfu maupun mauquf, baik bentuknya tadi mursal seorang tabi'in, ini sangat gamblang, jelas, tidak perlu lagi untuk disyarah-syarah bagaikan matahari di siang bolong, bahwa hukum salat Jumat ketika terjadi Idul Fitri di hari Jumat adalah boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Ada yang mau protes, silakan. Nah, bukan ya, menambahkan referensi. Baik, bukan menambahkan tapi ingin bertanya. Masya Allah, luar biasa. Maka dengan gugurnya sholat Jumat, katakanlah memilih sholat Jumat, apakah juga saja gugur sholat Jumat? Luar biasa. Nah, yang kedua, barangkali apabila satu rumah ada orang tidak sholat Jumat, barang 3 orang atau 1 orang lebih, apakah juga mereka boleh sholat gugur berjamaah atau memang sama sekali bebas? nah, langsung libur 1 hari itu nggak sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi, luar biasa. Nah, berdasarkan 8 hadis yang telah kita sebutkan, maka ada 4 kesimpulan yang disampaikan dalam Lajnah Daimah lil Buhus lil Ifta'i wal Buhus Sunniyah oleh majelis MUI-nya kita, kalau di sini majelis MUI-nya Saudi, menyimpulkan, nanti kan ada dalam pertanyaan tadi, menyimpulkan ada 4 hal, ada 6 hal dari pembahasan hadis yang telah kita sebutkan tadi. 1. Man hadara salatal idi fayurakhasu lahu fi adami huduri salatil jumu'ati. Barang siapa yang telah menghadiri salat Id, maka diberikanlah dispensasi untuknya bahwa tidak menghadiri salat Jumat.
wa yusalliha zuhran fi waqti zuhri, dan digantikan salat zuhur di waktu zuhur. Wa in akhadha bil azimati fa shalla ma'an nasil jumu'ata fa huwa afdal, dan barang siapa yang berkeinginan kuat dan dia salat Jumat bersama orang-orang, maka itu lebih afdal. Nah, betul. Bagi jamaah yang ikut dalam, ada grup kita namanya grup silsilah ilmu, itu khusus memang saya membahas tentang perbedaan pendapat ulama mazhab secara khusus yang 4, Ahnafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Itu khusus membahas tentang semua pendapat, tidak terada kecuali. Dalam masalah salat Idul Fitri atau Idul Adha yang terjadi pada hari Jumat, secara umum hanya 2 pendapat. Pendapat pertama seperti yang telah kita sebutkan, gugur kewajiban Jumat, tapi afdol kalau dia Jumat. Pendapat kedua mengatakan tidak gugur sama sekali. Apa dalilnya? Dalilnya pertama surat Al-Jum'ah, bahwa surat Jumat itu idanu diali sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Di situ tidak ada pengecualian salat Jumat untuk dihidupkan, untuk dihadiri, tidak ada pengecualian hari raya atau selain hari raya. Kalau ini bisa dibantah dengan hadis tadi, pengecualiannya jelas hadisnya sampai 8 hadis yang kita bacakan. Ada alasan yang lain digunakan oleh kelompok yang mengatakan tidak boleh tinggalkan Jumat. Alasannya adalah karena sholat Jumat itu hukumnya wajib, sedangkan sholat Id hukumnya sunnah. Menurut siapa dulu? Kalau menurutnya Hambali wajib juga. Makanya dalam mazhab Hambali gugur kewajiban sholat Id karena dianggap juga wajib. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa sholat Id itu adalah sunnah. Kalau itu dijadikan perbedaan hukumnya, maka wajar ulama Syafi'iyah mengatakan tidak gugur kewajiban Jumat karena sholat Id hukumnya sunnah, sedangkan Jumat hukumnya wajib. Yang sunnah tidak dapat mengalahkan yang wajib. Itu pendapat yang kedua, mengatakan tidak gugur. Ada pendapat ketiga, dan pendapat ini sebenarnya kita nggak masukkan dalam kategori perbedaan. Termasuk bukan saja Jumatnya gugur, zuhur pun tak lagi libur. Nah, dan ini juga bukan sembarang ulama yang berpendapat, termasuk Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Tetapi pendapat ini istilah bahasa ulama itu la yultafatu ilaih, tidak dipalingkan kedipan mata kepadanya. Artinya enggak kuat pendapat itu sampai tinggal zuhur. Barang siapa yang tidak sholat Jumat nanti setelah menghadiri Id, sholat Id, maka zuhur tetap wajib, tidak gugur zuhurnya. Gugur, yang boleh gugur pilihan tadi adalah sholat Jumat. Ini yang pertama. Yang kedua, man lam yahdur sholatal Id fala tasmaluhu ar-rukhsatu. Barang siapa yang tidak menghadiri sholat Id, maka tidak dapat keringanan meninggalkan sholat Jumat. Walidza fala yasqutu anhu wujubul jum'ati, karena itu tidak gugur atasnya sholat Jumat. Fayajibu alaihi sa'yu ilal masjid li sholatil jum'ah, wajib atasnya menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Fa illam yujad adadun tan'aqidu bihi sholatul jum'ati shallaha dhuhran. Seandainya tidak mencukupi, karena tadi misalnya satu kampung itu sudah sholat Id semua, lalu mereka mengambil pendapat bahwa boleh tidak sholat Jumat lagi, akhirnya tidak sholat Jumat. Ada orang yang tidak sholat Id, sementara kewajiban Jumat ada kepada dia. Pergi ke masjid, ternyata hanya 2 orang di masjid. Jumat enggak dia? Jumat enggak mencapai jumlah bilangan, maka diganti dengan sholat zuhur saat itu. Tentang jumlah orang yang sholat Jumat ini beda pendapat juga ulama. Ada yang mengatakan 3 sudah cukup, karena bahasa Arab itu adalah 1 tunggal, 2 musanna, 3 ke atas itu jamak. Bagi yang sudah sampai 3 dikatakan jamak. Perintah dalam ayat itu adalah fas'au, lakukanlah, pergilah kalian
pergilah kalian. Ini banyak, 3 itu sudah banyak, sehingga minimal sholat Jumat itu dilakukan oleh 3 orang. Ada yang berpendapat 12 orang, ada yang berpendapat minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang, maka tidak dikategorikan Jumatnya terpenuhi syarat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yajibu ala imami masjidil jum'ati iqamatu sholatil jum'ati dzalikal yaum. Wajib bagi imam masjid, kalau kita imam, posisi kita imam, maka tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat, untuk meniadakan sholat Jumat, jika pun kita sudah sholat Id tadi. Ini resiko jadi imam. Resiko jadi imam, kalau posisi kita imam, maka tetap wajib membuat sholat Jumat, walaupun tadi sudah melaksanakan sholat Id. Untuk apa gunanya? Liyashhadaha man syaa syuhudaha wa man lam yashhadil Id. Agar orang yang mau sholat Jumat bisa terpenuhi keinginannya, dan orang yang belum sempat sholat Id juga bisa melaksanakan. In hadaral adadul lati tan'aqidu bihi sholatul jum'ati fa illa fatusalla dhuhran. Tentu syaratnya jika terpenuhi jumlah tadi. Jika tidak terpenuhi jumlahnya, maka diganti dengan sholat zuhur. Kemudian yang keempat, man hadara sholatal Id wa tarakhasa bi adami huduril jum'ah. Siapa yang telah menghadiri sholat Id dan mendapat keringanan untuk tidak menghadiri Jumat, maka fa innahu yusalliha dhuhran ba'da dukhuli waqti dhuhri. Wajiblah atasnya sholat zuhur setelah masuknya waktu zuhur. Ini terulang lagi yang tadi. Ada hal yang menarik di sini. Yang kelima, la yushra'u fi hadzal waqti al-adzanu illa fil masajidil lati tuqamu fiha sholatul Jumat. Bagi masjid yang sudah sholat Id dan tidak melaksanakan sholat Jumat, hanya sholat zuhur, tidak disyariatkan untuk azan, kecuali di masjid yang di situ ada sholat Jumat. Fala yushra'ul adzanu li sholati dzuhri dzalikal yaum. Tidak disyariatkan azan untuk sholat zuhur pada hari itu. Ini kalau kita lakukan bisa dianggap ajaran baru ini. Yang terakhir, al-qawlu bi anna man hadara sholatal Id tasqutu anhu sholatul jum'ati wa sholatul dhuhri dzalikal yaum qaulun ghairu sahih. Inilah yang pertanyaan tadi. Perkataan yang mengatakan orang yang menghadiri sholat Id gugur atasnya sholat Jumat dan sholat zuhur, ini adalah pendapat yang ghairu sahih. Artinya tidak sahih, tidak benar. Walidha hajjarahul ulama'u wa hakamu bi khata'ihi wa gharabatihi. Karena itu para ulama memboikot pendapat ini dan menghukumi kekeliruan dan keanehan, li mukhalafatihi sunnah, karena menyelisihi sunnah, wa isqatihi faridatan min faraidillah bila dalilin, dan dia telah menggugurkan kewajiban dari kewajiban yang telah Allah tetapkan tanpa ada dalil yang jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada salat Id yang nantinya di hari Jumat. Bila ada di antara kita mengamalkan hadis keringanan untuk meninggalkan Jumat, silakan. Bila ada yang melakukan salat Jumat, maka itu lebih utama, karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.